لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة رسوله دعا داعي الإناية فاستجابت وبادرت إلى الفضل الجزيل. نبي محمد Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi penampilan perdana dari Hadroh Al-Hikmah. Bagi yang berkenan dan ingin memesan boleh menghubungi panitia ataupun pengurus mushola. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang kami hormati, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga sampai dengan malam hari ini kita masih merasakan nikmatnya sehat, dapat melangkahkan kaki menuju rumah Allah untuk bersama-sama bertolakul ilmi. Shalawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah rahimakumullah. Yang pertama kami sampaikan susunan acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hari Ahad tanggal 21 Maret 2021 atau 1442 Hijriah. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan ketua PHBI Mushola Al-Hikmah, dan yang keempat rehat sejenak, kita santai-santai dulu sambil mendengarkan hadroh kembali. Kemudian tidak lupa yang selanjutnya yaitu acara inti, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan nanti oleh Al-Ustadz Dermansyah dari Lampung Selatan dengan mengambil tema dengan memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Mari kita tingkatkan persatuan umat menuju kebangkitan Islam. Alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya menutup dan doa. Untuk itu, untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali acara ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh adik kita Opik. Kepada Opik kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian yang selanjutnya yaitu sambutan Ketua PHBI Mushola Al-Hikmah sekaligus mewakili Ketua Umum yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ahmad Badri. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma yang saya hormati dan saya banggakan Ustaz Darmansan, selamat datang Ustaz. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Haji Sulaiman selaku Ketua Mushola Al-Hikmah. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak-bapak Dewan Penasehat, Dewan Pengurus Masjid Mushola Al-Hikmah. Yang saya hormati dan saya cintai Bapak-bapak jamaah Mushola Al-Hikmah beserta ibu-ibu yang hadir pada malam ini. Marilah selalu kita manjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam ini kita semua yang hadir di mushola yang kita cintai ini, alhamdulillah kita semua diberi kesehatan oleh Allah, dapat melangkahkan kaki kita masing-masing dari kedudukan masing-masing untuk mendengarkan atau mendapatkan siraman rohani dari Ustadz Bapak Ustadz Darmansan. Salawat salam marilah selalu kita sambungkan dan kita agungkan kepada sang suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selalu kita berselawat kepada beliau dan selalu istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat darinya. Amin. Selanjutnya izinkan saya selaku seksi PHRI dan sekaligus mewakili Bapak Ketua Mushola Al-Hikmah pada malam ini yang pertama tentunya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik yang pada kesempatan ini telah dapat hadir dalam rangka kita sama-sama untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema mari kita tingkatkan persatuan umat menuju kebangkitan Islam yang sebentar lagi nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita. Selanjutnya tentunya kami sebagai panitia dalam acara ini terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua, yang tentunya tempat dan lain-lainnya kurang memenuhi syarat atau mungkin kurang lapang tempat duduknya. Tapi inilah kemampuan kita untuk menyediakan tempat. Selanjutnya pada kesempatan ini juga saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim Hadrah Mushola Al-Hikmah yang dimotori oleh Bapak Erwani Ciradin dan dipimpin oleh Adinda Oji dan kawan-kawan. Yang perlu saya sampaikan juga ke Bapak dan Ibu semua bahwa malam ini adalah penampilan perdana kita di malam ini. Tentunya semoga nanti ke depan mushola ini akan lebih berkembang lagi dengan macam-macam kegiatan di mushola ini. Selanjutnya pula mungkin dari adik-adik kami dari panitia mungkin nanti menyediakan snack mungkin ala kadarnya. Sekali lagi itu adalah kemampuan kita yang sama-sama kita nantikan ya nikmati bersama. Kalau mungkin ada yang kurang pas atau ada kurang enak, mohon dimaklumi. Saya sekali lagi atas nama seksi dari PHBI menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang malam ini telah sudi hadir untuk sama-sama kita mendengarkan ceramah nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Darmansan dari Lampung Selatan. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sambutan dari Ketua PHBI sekaligus mewakili Ketua Mushola Al-Hikmah. Selanjutnya rehat, kami berikan waktu 2 jam sambil mendengarkan adroh kembali sambil kita menikmati hidangan nanti yang akan keluar. Dan ibu-ibu jamaah semua duduk di Mushola Al-Hikmah ini dihitung sebagai pahala karena dijaga oleh malaikat. Malaikat menampakkan sayangnya untuk menjaga kita semua sampai dengan nanti kita pulang ke rumah masing-masing. Selamat menikmati hidangan yang akan kami berikan. Sallallahu Nabi Muhammad, Sallallahu Nabi Muhammad, Sallallahu Nabi Muhammad. Syafaat yaumil qiyamah haqqun faqad lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaatku dan akhirnya tak berhak padanya, kata Rasul. Barang siapa yang mendapatkan syafaatku, maka dia akan mendapatkan syafaat dariku. Kata Rasul, orang yang paling pertama disebut ketika yang mendapat syafaat adalah orang yang paling banyak baca sholawat kepadanya. Marilah kita lanjutkan pembacaan maulid daripada maulid al-Ghazali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum awal salawat kita berikan dulu Sohibul Maulid. Alhamdulillah masyaallah dari bismillahirrahmanirrahim wal fatihah dari Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa ridwan bin karam min hadhihi syuhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi kemudian hadhihi jami'ul masyaallah wa sallallahu alaihi wasallam wa sunnah wa dinin wa qudratina sayyidina sallallahu alaihi wasallam jalani qaddas sallallahu alaihi wasallam Syaikhul Maulid Syudatullah Al-Qayyuhani Rahmat bin Syaraj min hadrati Syaikhul Maulid Adib Syabdul Manatiq Sebenarnya Sumalat Fatih Syaikhul Maulid Azani Syekh Jafar Al-Barzinjani Ghafrullah Wa sallallahu wa ajal jalan Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syaikhul Al-Fatihah A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Ya Rabbi salli 'ala Muhammad Ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim Ya Rabbi salli 'ala Muhammad Ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim Ya Rabbi salli 'ala Muhammad Ya Rabbi ballighhu al-wasilah Ya Rabbi salli 'ala Muhammad Ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim Ya Rabbi salli 'ala Muhammad Ya Rabbi khussahu bil fadilah Ya Rabbi salli 'ala Muhammad Ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim Ya Rabbi salli 'ala Muhammad Ya Rabbi warda 'anil sahaba Ya Rabbi salli 'ala Muhammad Ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim Ya Rabbi salli 'ala Muhammad Ya Rabbi warda 'anil sulala Ya Rabbi salli 'ala Muhammad Ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim Ya Rabbi salli 'ala Muhammad Ya Rabbi warda 'anil masyayikh Ya Rabbi salli 'ala Muhammad Ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim Ya Rabbi salli 'ala Muhammad Ya Rabbi
Tidak kita bayangkan penampilan perdana musik alat musiknya masih baru. Paling banyak seminggu kita latihan yang benar-benar latihan. Ternyata penampilannya luar biasa. Di sini saya rasa nggak ada yang ngantuk karena musiknya gedung-gedung gitu. Ternyata musik hadro ini lebih lama daripada musik dangdut. Kalau dangdut jangan sebentar habis. Ternyata hadro ini lama. Alhamdulillah inilah penampilan hadro al-hikmah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita di acara inti, yaitu acara ceramah agama yang nanti akan disampaikan oleh Al Ustadz Dermansyah dari Lampung Selatan dengan moderator Ustadz Erwan. Kepada Bapak Ustadz, waktu sepenuhnya, nggak tahu sampai jam berapa, kami persilakan.
Terima kasih. MC kita ini memang memacu semangat, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Maju semangat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya pada tahun ini Mushola Hikmah mengadakan pernikahan Isra dan Mi'raj dalam keadaan yang sangat meriah. Mudah-mudahan kemeriahan ini akan kita bawa terus sampai ke tahun depan insyaallah. Hadirin dimuliakan Allah, sebagaimana disampaikan tadi bahwasanya pada malam hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kita mohon kepada Ustadz kita yang sebagian kita tidak asing lagi dengan Ustadz ini, tapi pada saat ini Ustadz kita ini berdomisili di Lampung Selatan. Ya. Pada malam hari ini kita mintakan pencerahan dari beliau bahwasanya bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj itu ketika dikaitkan ya dengan kondisi umat Islam pada saat ini yang dalam keadaan terpecah belah. Kita mengharapkan bahwasanya dari perspektif Isra Mi'raj itu kita dapat mengambil hikmahnya bahwasanya persatuan umat Islam itu sangat diutamakan dan kita tingkatkan dalam rangka kita menuju kebangkitan Islam. Demikian Ustaz. Monggo diberikan pencerahan. 1 jam. 1 jam. Jangan 1 jam. Sini ya? Iya, boleh lihat. Tes. Maskernya boleh dibuka ini? Apa? Boleh dibuka ya? Boleh. Izin dulu, izin. Nah, kan? Kelihatan ya? Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diulangi lagi biar dapat 3 ya. Jadi 1 kali ini pembukaan, yang kedua ini bertambah semangat, nanti yang ketiga penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang saya muliakan, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk pulang ke kota. Jadi kalau orang itu pulang kampung itu dari kota ke desa, tapi kalau saya dahulunya di sini kemudian pulang ke desa, sekarang ke kota. Jadi terima kasih telah diberikan kesempatan untuk pulang ke kota. Musola ini bukan asing bagi saya pribadi. Lebih daripada 6 tahun menjadi jamaah dan menjadi murid daripada para ustadz, para
ustazat yang ada di komplek Perumahan Korpri ini, sehingga datang ke tempat ini rasanya itu silaturahim ke rumah orang tua sendiri. Dan kedatangan saya ke sini bukan untuk berceramah, bukan juga untuk memberi ilmu, tetapi hanya untuk bertabarukan, mengambil keberkahan, yakni dengan mentaati perintah dari para guru yang mengharapkan saya untuk datang ke sini. Yang saya muliakan para tokoh agama, guru kita Ustadz Haji Ahmad Sulaiman, yang insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan umur yang panjang dalam kemanfaatan sehingga terus bisa membimbing kita semuanya. Para tokoh masyarakat, Bapak Haji Tatang Suyatna, Bapak Badri, Bapak Ustadz Fikri, Bapak Erwan, nah, semuanya ini adalah orang-orang yang saya kenal. Andai saya diminta untuk menyebutkan satu persatu semua yang ada di tempat ini, mungkin bisa saya sebutkan. Maka dari itu saya mohon maaf untuk tidak disebutkan semuanya, karena insya Allah saya memuliakan dan menghormati bapak-bapak, ibu semuanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah bahwasanya pada malam hari ini kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir di tempat ini. Itu yang pertama. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'." Barang siapa, yakni siapa saja dari kalangan manusia yang keluar dari rumahnya. Kita semua sampai di sini berarti kita sudah keluar dari rumah kita masing-masing. Niatnya fi talabil ilmi, niatnya menuntut ilmu. Ilmu itu apa? Yakni pelajaran-pelajaran agama yang itu semuanya akan membawa kemanfaatan bagi kita baik di dunia dan di akhirat. Maka barang siapa yang keluar dari rumahnya tujuan dan niatnya ikhlas karena Allah ingin mendapatkan ilmu, fa huwa fi sabilillahi hatta yarji', maka ia sungguh berada di jalan Allah, yakni mendapatkan pahala orang-orang yang berjihad di jalan Allah hatta yarji', sampai ia kembali lagi ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini diberikan Allah pahala daripada orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islamiyah sehingga kita semuanya menjadi bagian daripada umatnya. Yang menjadi bagian daripada umat baginda Nabi ini adalah perkara yang wajib untuk kita syukuri, karena dari zaman-zaman terdahulu daripada kitab-kitab tarikh yang ditulis oleh para ulama tarikh, mereka semuanya menyebutkan akan keinginan daripada rahib-rahib terdahulu. Rahib itu adalah orang-orang soleh, orang-orang takwa pada zaman-zaman dahulu sebelum Islam datang. Ulamanya itu disebut dengan rahib, yakni ahli ibadah. Mereka yang telah mengetahui bakal datang seorang utusan di akhir zaman yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya menginginkan andainya mereka masih hidup pada saat Rasulullah diutus, sungguhlah mereka akan menghabiskan usia mereka untuk mengabdi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ibu sekalian orang-orang terdahulu menginginkan menjadi umat Rasulullah? Tentu bukan karena hal yang biasa, pasti karena hal yang luar biasa, pasti karena ganjarannya luar biasa, dan pasti karena apa yang akan Allah berikan kepada umatnya baginda Nabi itu adalah sesuatu yang berbeda daripada umat-umat terdahulu. Maka marilah kita semuanya bersyukur bahwa kita ini termasuk bagian daripada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita akan membicarakan tentang Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini adalah perkara yang sudah biasa kita dengar. Akan tetapi memperingatinya, mengingatkan diri kita terhadap kisah apa yang ada di dalam Isra Mi'raj itu tentu akan membawa manfaat bagi kita semuanya. Karena Isra dan Mi'raj ini adalah perkara yang nyata, bahkan dinas di dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala sendiri menurunkan ayat yang menjadi sebab turunnya ayat tentang Isra itu karena sebab kedustaan orang-orang terdahulu, sampai Allah menurunkan ayat khusus yang menjadi jawaban atas kedustaan orang-orang terdahulu. Maka hari ini kita yang bukan hidup pada zaman itu, kita bersyukur karena tanpa Allah turunkan ayat yang khusus untuk kita, kita telah menjadi bagian daripada umat yang percaya kepada kejadian daripada Isra dan Mi'raj itu. Karena perkara Isra Mi'raj ini perkara-perkara yang qat'i, maka kita tidak boleh mengarang cerita. Karena kita tidak boleh mengarang cerita, maka saya membawa contekan. Contekan yang saya bawa adalah kitab Al-Anwarul Bahiyah fil Isra wal Mi'raj Khairil Bariyah, yang disusun dan dikarang oleh almarhum Abu Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Beliau adalah seorang ulama besar di Makkah Al-Mukarramah yang wafat pada tahun 2004. Dan di dalam kitab ini telah beliau tahqiq sebagaimana keahlian beliau di dalam segala macam ilmu. Beliau adalah profesor di dalam berbagai macam ilmu. Beliau menulis tafsir, beliau juga menulis kitab-kitab hadis, dan menulis berbagai macam kitab-kitab yang diperlukan oleh umat. Maka setelah kita baca, mirip-mirip dan hampir sama isinya dengan kitab Dardir yang sering dibaca di pondok-pondok pesantren. Nah, ibu sekalian, inilah yang akan saya ceritakan adalah isi daripada kitab Al-Anwarul Bahiyah fil Isra wal Mi'raj Khairil Bariyah. Kalau kita baca semua, maka tidak selesai sampai subuh, tapi akan kita ambilkan beberapa hal-hal yang penting, dan bagi yang ingin menyimaknya secara utuh telah saya buatkan videonya. Maka bisa membuka channel YouTube yang ada, itu ada playlist tentang Isra Mi'raj. Kitab ini dibaca dari awal sampai kemudian sampai akhir jika ada yang punya keinginan untuk menyimak isinya. Nah, malam hari ini kita akan lihat betapa agungnya Isra dan Mi'raj itu. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala ketika menyaksikan baginda Nabi SAW itu diolok-olok, dikatakan majnun, dikatakan orang yang lemah akal, dikatakan sebagai orang yang dusta di hadapan kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang terkenal itu, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, pada suatu malam yang di sini maksudnya adalah satu malam, dari Masjidil Haram, mulai daripada Masjidil Haram ilal masjidil aqsa, kepada Masjidil Aqsa di Palestina, allazi barakna haulahu, yang telah Allah beri keberkahan pada sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk Allah tunjukkan kepadanya baginda Nabi SAW sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi yang diperlihatkan pada saat itu adalah min ayatina, setengah atau sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Adapun kekuasaan Allah itu adalah sesuatu yang tanpa batas. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak seumpama dengan apapun. Maknanya kalau kemampuan daripada makhluk terbatas, kemampuan Allah tidak terbatas. Kalau tanda-tanda kekuatan manusia itu terbatas, maka kekuasaan Allah tiada batasnya. Maka di dalam ayat ini dikatakan min ayatina, sebagian saja daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dituliskan di dalam tafsir ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyatakan yang diberangkatkan itu adalah hambanya. Maka daripada ayat ini banyak pula orang-orang orientalis. Orang-orang orientalis itu adalah orang-orang yang mengkaji dan mempelajari agama Islam, tetapi tujuannya untuk menjatuhkan. Mereka berpendapat
bahwa benar Isra Mi'raj itu benar, akan tetapi tidak dengan jasadnya, hanya di alam mimpi saja. Sama saja dengan mereka mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah seorang penghayal. Maka para ulama menjelaskan dari zahir ayat ini, yang diberangkatkan itu tidak hanya ruhnya. Kenapa? Karena di dalam ayat ini disebutkan asra bi abdihi, yang telah menjalankan hambanya. Dan seseorang itu di dalam kaidah bahasa disebut dengan hamba itu apabila lengkap pada dirinya ruh dan jasad. Jadi seseorang itu dikatakan abdun apabila dia menghambakan dirinya, pernah menghambakan dirinya dengan ruh dan jasadnya, yakni dia hidup. Orang yang tidak hidup atau tidak pernah hidup, tidaklah dia dikatakan sebagai abdun secara lazimnya. Maka orang yang mengerti bahasa akan pasti mengatakan bahwa yang diberangkatkan oleh Allah itu adalah baginda Nabi beserta ruh serta jasadnya. Jadi ini cukup kita pengetahuan, tak perlu kita pikir-pikir. Pokoknya sudahlah begitu, kita yakin saja. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kejadian Isra Mi'raj itu, di dalam kitab ini dikatakan Rasulullah SAW itu dibelah dadanya. Makna dibelah dadanya itu adalah secara hakiki, bukan maknawi. Bukan hanya membersihkan dalam bentuk batin Rasulullah, tetapi fisiknya betul-betul dibelah dadanya. Pada zaman dahulu belum ada dokter yang bisa ahli bedah, belum ada orang-orang yang ahli ortopedi, belum ada orang yang ahli bius. Artinya semua itu apa adanya. Bahkan untuk memotong sesuatu sekalipun kadang-kadang orang hanya menggunakan batu. Pada saat itu telah terjadi suatu bentuk operasi yang sangat canggih, seorang nabi dibelah dadanya. Di dalam sejarah Rasulullah SAW itu dibelah dadanya itu sebanyak 4 kali. Yang pertama huwa saghirun fi bani Sa'an. Yang pertama Rasulullah itu pada usia yang masih kanak-kanak pada perkampungan Bani Sa'an. Beliau dibawa oleh malaikat Jibril, dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan hati dan jantungnya, diletakkan di atas nampan yang terbuat dari emas, lalu kemudian dibersihkan sebanyak 3 kali dengan air Zam-Zam. Setelah dibersihkan dada Rasulullah ini dengan air Zam-Zam, maka dimasukkan ke dalamnya kesabaran, dimasukkan ke dalamnya hikmah. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam dada Rasulullah, lalu dijahit dan kemudian menjadi sebagaimana semula, seperti tidak pernah dibelah dadanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah itu berusia 10 tahun. Jadi ketika masih kanak-kanak dibelah dadanya, kemudian berlalu tahun demi tahun sampai usia Rasulullah 10 tahun, kemudian diambil lagi oleh malaikat Jibril, dibelah lagi dada Rasulullah itu. Dilakukan lagi sesuatu yang terjadi seperti yang di awal. Dibelah dadanya, dikeluarkan hati dan jantungnya, diletakkan di atas nampan yang terbuat daripada emas, kemudian dimasukkan di dalamnya kesabaran, ilmu dan hikmah. Kemudian yang ketiga, ketika Rasulullah diutus, Rasulullah SAW itu diutus, pada saat itu pun dibelah dadanya, lalu kemudian dibersihkan. Yang terakhir, yakni yang keempat, yakni pada suatu malam, ketika malam itu Rasulullah akan diberangkatkan menjalani suatu peristiwa yang agung, yang namanya adalah Isra dan Mi'raj. Jadi Rasulullah SAW dibawa oleh malaikat Jibril, didekatkan pada sumur Zam-Zam. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sudah haji dan umrah, tentu tahu di mana letak sumur Zam-Zam itu. Maka ketika bapak ibu-ibu lihat itu tempat, disitulah dahulu pernah dibaringkan jasad yang paling mulia, yakni baginda Nabi SAW, lalu dibelah dadanya, dimasukkan di dalamnya ilmu, hikmah dan kesabaran, dibersihkan di dalam hatinya titik-titik yang menjadi tempat was-was daripada syaitan, menurut sebagian ulama. Akan tetapi Imam Ali Al-Habsyi, pengarang kitab Simturor, beliau mengatakan, tidaklah yang dikeluarkan dari hati Nabi itu kotoran, karena di dalam hati Nabi sama sekali tidak ada kotoran. Tetapi yang dimasukkan dalam hati Nabi adalah sesuatu kesucian di atas kesucian. Kesimpulannya adalah
Rasulullah adalah pribadi yang suci, zahirnya suci, dibersihkan dalam bentuk yang bisa dilihat oleh mata, batinnya juga suci. Beliau adalah pribadi yang sungguh mulia. Singkat cerita, setelah Rasulullah dibelah dadanya, lalu didatangkanlah buruk. Buruk itu kendaraan. Di dalam riwayat dikatakan ukurannya itu lebih kecil daripada kuda, tapi lebih besar daripada kedelai. Apa? Kedelai ya? Kedelai ibu ya? Keledai. Alhamdulillah, artinya ibu belum tidur. Karena pada pakai masker saya nggak bisa lihat tidur apa dengar ini. Ya, keledai ya, keledai. Jadi ukuran buruk itu lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil daripada kuda. Ya, kuda. Walhasil Rasulullah naik ke atas buruk. Buruk itu para ulama mengatakan begini. Asal buruk itu dari kata al-barid, artinya bayat, putih. Sebagian ulama mengatakan buruk itu berasal dari kata barkun, artinya kilat. Dua-duanya benar, karena memang buruk itu warnanya putih, kecepatannya ketika terbang secepat kilat. Setelah orang mengedipkan mata sudah tidak ada lagi, karena dia sudah ada di ufuk sebelah barat. Seperti itulah kecepatan daripada buruk yang membawa baginda Nabi ketika Isra. Walhasil Rasulullah ingin naik ke atas buruk lalu dibawa terbang. Ada di sampingnya arah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ketika Rasulullah SAW ini naik ke atas langit, terbang, kemudian dikejar oleh Ifrit, dikatakan namanya jin ya, jin Ifrit, kemudian membawa su'lah min narin, membawa obor yang terbuat dari api. Atau sebagian ulama menafsirkan bola api, karena setan itu memang punya kemampuan membuat bola api. Kesimpulannya jin Ifrit ini mengejar Rasulullah, ingin menggagalkan peristiwa Isra Mi'raj itu. Lalu Rasulullah menoleh kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, maukah engkau aku ajari doa yang untuk engkau baca? Andainya engkau baca doa ini, maka sesungguhnya jin Ifrit itu akan terkena sendiri oleh api itu dan dia akan jatuh dan kita akan diselamatkan oleh Allah." Maka kata Rasulullah, mau, bala ya Jibril, mau, ajarkanlah aku kalimat itu. Maka kalimat itulah yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Kalau tidak salah ini doanya, a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wa la fajirun min syarri ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahari illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Atau dilihat dalam riwayatnya itu seperti itu. Maka Rasulullah baca doa itu, padamlah apinya, terkena muka iblis sendiri lalu kemudian jatuh. Guru-guru kita mengajarkan kepada kita, andai ada orang yang kemasukan setan, ada orang yang rumahnya itu seram dan lain sebagainya, maka dibacakanlah doa yang diajarkan malaikat Jibril ini. Insya Allah jin yang ada di rumahnya, setan yang mengganggu anak-anaknya akan kabur, karena kepala daripada jin itu sendiri yakni Ifrit itu pun tersungkur karena doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril ini. Walhasil selamatlah daripada gangguan daripada jin Ifrit. Maka Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya, dan dalam perjalanan inilah kita akan melihat kitab ini apa yang diceritakan oleh para ulama tentang apa yang disaksikan oleh Rasulullah SAW ketika melaksanakan yang namanya Isra. Jadi Isra itu ibu sekalian perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj adalah dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit yang paling tinggi. Jadi kalau dikatakan ibu-ibu tadi datang ke Mushola Al-Hikmah ngapain? Mendengarkan kajian tentang Isra dan Mi'raj. Kata bapaknya, karena bapaknya belum pulang maka gak ikut ke sini tadi. Isra dan Mi'raj itu apa bu? Ibu jawab, Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit yang paling tinggi sampai ke Sidratul Muntaha. Ketika di perjalanan menuju Palestina itu Rasulullah SAW ini ditunjukkan Allah banyak daripada tanda-tanda kekuasaan Allah.
Di antara yang disaksikan Rasulullah itu adalah dikatakan di dalam kitab ini, qala al-muallif rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Fasaru hatta atau ala qaumin yazra'una fi yawmin wa yahsuduna fi yawmin kullama hasadu 'ada kama kana faqala ya Jibril ma hadha faqala haula'il mujahiduna fi sabilillah tudha'af lahum al-hasanatu bisab'i mi'ati dhi'fin wa ma anfaqu min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Jadi ibu sekalian, Rasulullah naik ke atas burak, dilihatnya di jalan itu ada suatu kaum, suatu kelompok kaum lah, satu penduduk kampung sedang menanam, katakanlah menanam padi. Tapi anehnya pada saat ditanam langsung tumbuh, itu namanya tanaman, kemudian langsung berbuah. Kalau kita bisa nggak seperti itu, kita tanam sekarang ya tunggu dulu beberapa hari baru kemudian tumbuh yang namanya pohonnya. Nunggu buahnya kapan? Kalau buah manggis bertahun-tahun, kalau buah padi kira-kira 4 bulan. Nah ini ada orang nanam sekarang langsung tumbuh, langsung berbuah. Kemudian satu kelompok kaum itu memanennya. Tapi anehnya ketika dipanen langsung keluar lagi buahnya, dipanen lagi keluar lagi buahnya, dipanen lagi keluar lagi buahnya, terus menerus seperti itu. Jadi kullama hasadu ada kama kana, ketika dipanen itu buah tumbuh lagi sebagaimana semula, terus menerus. Rasulullah takjub. Ketakjuban Rasulullah ini menjadikan Rasulullah bertanya kepada gurunya. Siapa gurunya? Yakni malaikat Jibril. Wahai Jibril, siapa mereka itu? Jibril menjawab, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, mereka itu adalah daripada kalangan umatmu, umat baginda Nabi, yang mereka itu berjihad di jalan Allah. Allah lipat gandakan pahala mereka menjadi 700 kali lipat. Para ulama menjelaskan kalimat ini panjang ibu-ibu sekalian. Dahulu orang berjihad itu berangkat ke medan perang, memerangi orang-orang kafir untuk menegakkan kalimat Allah. Ketika sekarang dalam keadaan kedamaian, apakah jihad itu masih ada? Para ulama mengatakan Rasulullah bersabda, al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu terus ada sampai hari kiamat. Akan tetapi bentuk daripada jihad itu daripada masa ke masa senantiasa kadang-kadang berubah bentuknya. Termasuk daripada hari ini, pengurus DKM Mushola Al-Hikmah mengadakan perayaan ini pun termasuk bagian daripada jihad di jalan Allah. Maknanya bersungguh-sungguh melakukan segala upaya untuk menjadikan kalimat Allah itu menjadi tinggi. Jadi kita ibu sekalian, bapak-bapak, para pengurus masjid, pengurus mushola, memastikan syariat agama berjalan di kampung kita itu perkara yang agung. Memastikan di tempat kita ada sholat berjamaah, andai tidak dikelola mungkin mushola kosong. Memastikan di kampung kita ada sholat Jumat, di dalam sholat Jumat itu ada rukun dan syaratnya, harus ada yang namanya 2 khutbah. Memastikan ada orang yang khutbah di tempat kita menjadi penentu sah dan tidaknya sholat Jumat, itu adalah sesuatu yang mulia. Bayangkan andai kita ikhlas kepada Allah, Allah tidak akan sia-siakan itu semuanya. Allah akan berikan ganjaran, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Setiap orang datang ke tempat kita sholat 5 waktu, setiap orang datang ke tempat kita melaksanakan sholat Jumat, pahala orang yang Jumat di situ itu pun kita mendapatkan andai kita ikhlas kepada Allah. Jadi kalau kita merasa takut dengan kematian itu wajar. Kenapa? Semua orang takut akan mati. Tapi orang beriman yang ia takutkan tidak akan dia temui. Maknanya siksaan yang ditakuti orang mati tidak akan pernah ditemui oleh orang-orang baik. Meskipun dia takut mati, tetap akan mati. Tapi karena dia dahulu memakmurkan masjid, menjadi wasilah orang taat dan lain sebagainya, masuk ke kubur itu jauh lebih indah daripada keindahan duniawi. Apa yang diajarkan Rasulullah? Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kubur-kubur orang yang wafat itu sebagai taman dari taman-taman surga di dunia.
Hadir kita di majelis-majelis itu yang nomor satu. Adapun kalau ada yang kita bawa pulang itu bonus. Apa ya? Bonus. Kenapa? Ilmu itu yang memang titipan Allah. Jadi ketika Imam Syafi'i itu belajar kepada gurunya Imam Waqi', merasa agak sulit menghafal. Lalu mengadu kepada gurunya Imam Waqi' yang terkenal imam besar itu. Syakautu ila Waqi' an su'il hifzi. Itu Imam Syafi'i menulis. Fa arsyadani ala tarkil ma'asi. Fa innal ilma nur wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku susah membelajar, aku susah mendapatkan ilmu, lalu aku mengadu ke guruku Imam Waqi'. Imam Waqi' berkata kepadaku, tinggalkan maksiat, karena sesungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahaya dari Allah tidak bisa masuk ke dalam hati yang selalu bermaksiat. Jadi masuk dan tidaknya ilmu di hati bergantung juga dengan maksiat dan tidaknya. Tapi hadir kita di sini menggugurkan maksiat itu, sehingga dengan gugurnya kemaksiatan-kemaksiatan yang terlanjur kita buat, Allah masukkan ilmu di dalam hati. Imam Ghazali mengatakan ilmu manfaat itu apa? Bukan ilmu yang banyak dihafal. Ternyata bukan. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah. Jadi kalau kita pulang dari sini, ada yang diingat atau tidak, tapi rasa takut kita kepada Allah bertambah, itu namanya ilmu manfaat. Daripada kita pulang bawa semua hafalan-hafalan tapi tidak takut kepada Allah, itu namanya ilmu tidak manfaat. Jadi ibu sekalian, nggak usah diingat-ingat. Yang ingat diingat, tapi yang lupa biar lalu lupa. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, Rasulullah ini lihat orang menanam. Kemudian yang kedua, berjumpa di perjalanan itu dengan orang-orang yang mengumpulkan kayu bakar. Jadi ada orang mengumpulkan kayu bakar. Setelah terkumpul kayu bakar yang banyak itu, dia angkat, dia tidak kuat. Tapi anehnya dia tidak kuat mengangkat kayu bakar itu, dia malah mencari tambahan. Dan terus menerus seperti itu sehingga ia sangat menderita. Ditanyakan lagi kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini siapa? Malaikat Jibril menjawab, mereka itu orang-orang yang ketika di dunia tidak mampu membawa amanah, tidak mampu mengemban amanah, tapi anehnya mereka sudah tahu bahwa diri mereka tidak mampu, tapi mereka berebut untuk mendapatkan amanah itu. Itulah yang akan mereka rasakan, sebagaimana orang yang mengumpulkan kayu bakar yang berat, selama mereka tidak mampu mengangkatnya, ditambah dan ditambah terus menerus. Wa marra biqaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmasuna biha wujuhahum wa sudurahum faqala man haula'i ya Jibril? Qala haula'i alladzina ya'kuluna luhuman nasi wa yaqa'una fi a'radihim. Jalan-jalan naik buruk, ketemu lagi dengan satu kaum. Mereka ini, kata Nabi, memiliki kuku yang terbuat daripada tembaga. Jadi mereka Allah panjangkan kukunya, dan kukunya Allah rubah dari besi. Pekerjaan mereka mencakar-cakar wajah mereka sampai hancur, juga mencakar-cakar dada mereka sampai hancur juga. Mereka merobek wajah mereka sendiri, mereka robek dada mereka sendiri. Setelah robek, Allah jadikan lagi sebagaimana utuh. Setelah hancur mukanya, Allah jadikan lagi wajahnya sebagaimana biasa, sehingga mereka merasakan siksaan yang sakit itu secara terus menerus tanpa henti-hentinya. Ya Jibril, siapa mereka itu? Kata malaikat Jibril, mereka itulah di dunia daripada kalangan umatmu yang senang memakan daging saudaranya. Nih, makan daging saudaranya ini kerjaannya apa, Bu? Ya Bu, apa Bu? Ghibah, ngomongin orang, ngomongin tetangga. Kadang-kadang nih ibu-ibu di sebelah sana, kalau di sini enggak. Kalau datang ngaji sebelum ustadznya datang, itu ngobrol. Kadang-kadang kedengeran kok yang diomongin tetangganya. Nah, ini namanya makan daging saudaranya. Jangan Bu ya, jangan dilakukan. Azabnya yang paling ringan itu, dia akan mencakar-cakar wajahnya sendiri, akan merobek-robekkan jantungnya sendiri. Setelah kemudian robek jantungnya, hancur wajahnya, Allah jadikan lagi. Selesai di situ, dilanjutkan lagi.
Ketemu lagi dengan suatu kaum yang di hadapan mereka, kata Rasulullah, ada daging yang segar, daging daripada hewan sembelihan yang segar, yang masih bagus. Kemudian di sebelah mereka juga ada daging yang busuk, yang sudah keluar ulat di dalamnya. Tapi anehnya, kata Nabi, mereka tidak mengambil daging yang bagus, mereka justru memakan daging yang penuh ulat. Ya Jibril, mereka ini siapa? Malaikat Jibril menjawab, mereka itulah orang-orang yang di dunia telah diberikan istri yang halal. Tapi mereka memiliki istri yang halal, justru mereka mengambil istri orang. Maknanya orang yang berzina dengan orang lain, padahal dia memiliki istri yang halal. Ibarat mereka itu, kata malaikat Jibril, seperti orang yang di hadapannya ada daging yang bagus dan halal, tapi justru mereka lebih senang memakan daging yang busuk, yang penuh dengan belatung. Ibu-ibu sekalian, ini perkara yang paling ringan. Adapun azab daripada di luar itu adalah sesuatu yang lebih menyakitkan lagi. Maka berhati-hatilah kita semuanya di dalam kita menghadapi kehidupan kita ini, ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, agar kita bisa selamat hidup kita di dunia dan di akhirat. Kemudian daripada kisah-kisah yang disaksikan Rasulullah ini sangat banyak. Di antaranya Rasulullah ini mampir di Bukit Tursina. Jadi ibaratnya itu napak tilas, di mana tempat-tempat yang ada barokahnya diajari oleh malaikat Jibril, didatangi. Rasulullah mampir ke Bukit Tursina, bertanya lagi kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini tempat apa? Malaikat Jibril menjawab, ini Bukit Tursina. Dahulu Musa kalimullah, Nabi Musa diajak Allah berbicara, maka Nabi Musa itu ada di atas gunung ini. Turunlah, maka sholatlah. Rasulullah sholat 2 rakaat. Datang lagi kemana? Ke Madian. Di Madian itu disuruh Rasulullah ini turun, lalu ada sebuah kayu. Di kayu itu Rasulullah disuruh untuk sholat di bawah pohon kayu. Ditanya lagi, ya Jibril, ini pohon apa? Dikatakan ini pohon dahulu Nabi Musa ketika dikejar oleh Raja Fir'aun ingin dibunuh, maka Nabi Musa kelelahan. Karena Nabi Musa kelelahan, maka Nabi Musa bersender di kayu ini. Tempat-tempat yang pernah didatangi orang-orang mulia itu menjadi barokah. Maka Rasulullah ini sholat di tempat itu untuk mengambil keberkahan. Begitu juga Nabi ini mampir di tempat kelahirannya Nabi Isa dan lain-lain. Semua tempat-tempat yang penuh sejarah Rasulullah kunjungi, dan di situ dijelaskan apa yang menjadi pelajaran ketika Rasulullah ini mampir. Walhasil, singkat cerita, kita kejar tayang, waktu sudah malam, sampailah Rasulullah ini ke Baitul Maqdis yang dituju. Ke Baitul Maqdis, yakni Masjidil Aqsa. Di negara mana, Bu? Palestina. Rasulullah turun daripada kendaraannya buruk, lalu menambatkan kendaraannya itu pada tempat tambatan yang dahulu para nabi juga menambatkan kendaraannya di situ. Sampai di Palestina, masuk ke Masjidil Aqsa, malaikat Jibril azan. Siapa yang azan? Malaikat Jibril. Azan malaikat Jibril. Setelah malaikat Jibril ini azan, maka seluruh para nabi dan para rasul sejak zaman dahulu turun semuanya masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Mereka semuanya mendengarkan panggilan malaikat Jibril, lalu mereka hadir semuanya di suatu tempat. Mereka akan melaksanakan sholat, lalu belum ada imamnya, belum ada pemimpinnya. Kira-kira siapa yang bakal jadi imam dari para nabi dan para rasul? Maka malaikat Jibril ini meraih tangan Rasulullah, menjadikan itu sebuah isyarat bahwa yang akan mengimami sholatnya para nabi itu mereka semuanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengimami sholat daripada seluruh nabi dan rasul itu. Dari situlah Rasulullah ini menjadi imam dari para nabi dan para rasul. Kenapa ibu-ibu sekalian Rasulullah disebut sebagai imamnya para rasul? Karena memang Rasulullah itulah yang mengimami seluruh nabi dan rasul ketika terjadi yang namanya Isra dan Mi'raj. Selesai sampai di situ yang namanya perjalanan Isra. Lalu setelah perjalanan Isra ini, para nabi-nabi yang besar, para rasul-rasul yang mulia,
mereka semuanya berlomba-lomba memuji Allah. Dari sinilah pelajaran kita malam ini, kita akan mengambil pelajaran daripada puji-pujian para nabi dan para rasul. Jadi semua nabi-nabi yang hadir di situ perwakilan daripada yang besar-besarnya, mereka semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang dahsyat. Pujian mereka itu apa? Yang paling pertama memuji adalah Nabi Ibrahim. Selesai solat ini berjamaah, Nabi yang menjadi imam, mereka semua memuji Allah. Faqala Ibrahim alaihi salam, alhamdulillahillazi ittakhazani khalilan wa a'tani mulkan azima wa ja'alani ummatan qanitan yu'tamma bi wa anqazani minan nari wa ja'alaha alayya bardan wa salaman. Ini pujian didengar oleh seluruh nabi. Ada Nabi Ibrahim memuji Allah. Aku bersyukur kepada Allah yang telah mengambil aku sebagai kekasih. Maka kita mengenal Nabi Ibrahim itu julukannya adalah Khalilullah atau kekasih Allah. Wa a'tani mulkan azima, dan Allah telah memberikan aku ini kerajaan yang besar. Wa ja'alani ummatan qanitan, dan aku dijadikan sebagai umat yang taat. Wa anqazani min narin, dan aku pernah diselamatkan Allah daripada api, dan dijadikan Allah atasku api itu menjadi dingin dan menjadi keselamatan atasku. Ingat, ini nikmat-nikmat besar yang pernah didapatkan oleh Nabi Ibrahim disebutkan satu persatu. Kemudian setelah itu Nabi Musa juga tidak mau kalah saing memuji Allah. Jadi kalau para nabi dahulu saingannya itu memuji Allah. Kalau sekarang kita saingannya apa ini? Kendaraan. Nah, bagus-bagusan kendaraan. Ya, alhamdulillah. Ya. Semoga Allah berkahi harta dan rezeki kita. Tapi bedanya kita dengan para nabi yaitu, kalau para nabi orang-orang soleh lomba-lombanya kepada memuji Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa memuji Allah, summa inna Musa alaihissalam asna ala rabbih tabarak wa ta'ala faqala alhamdulillahillazi kallamani taklima. Kata Nabi Musa, aku memuji Allah yang Allah itu telah menjadikan aku ini berbicara kepadaku dengan pembicaraan yang sesungguhnya. Maknanya Nabi Musa ini adalah nabi yang pernah diajak Allah berbicara secara langsung. Bagaimana caranya? Wallahu a'lamu bis-shawab. Nah, yang tahu hanya Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita gambar-gambarkan. Wa ja'ala halaka fir'aun wa najata bani Israil ala yadi. Dan Allah beri aku kenikmatan berupa tumbangnya seorang Fir'aun yang mengaku Tuhan, dan selamatnya Bani Israel ada pada tanganku. Ibu-ibu pernah dengar kisah Fir'aun? Di dalam kitab Tafsir Sawi, Syekh Ahmad As-Sawi menuliskan kisah Fir'aun. Fir'aun itu, ibu sekalian, mengaku sebagai Tuhan selama 400 tahun. Berapa tahun, Bu? 400 tahun mengaku Tuhan. Tidak pernah sakit, tidak pernah demam, tidak pernah flu, apalagi panu. Nggak pernah itu yang namanya Nabi Musa. Sehat terus 400 tahun. Makanya merasa Tuhan, karena tidak pernah diuji dengan sakit. Maka kalau ada orang sakit, sabar. Karena sakit itu kita merasa nggak Tuhan, ya. Karena Fir'aun tidak pernah sakit, maka mengaku sebagai Tuhan. Makanannya adalah fasil. Fasil itu dalam kitab, kalau dalam bahasa kita, anak lembu. Anak lembu yang bagus, yang dagingnya masih renyah-renyahnya, itulah makanan sehari-hari dari Fir'aun. Buang air besar hanya sekali dalam 4 bulan, ya. Jadi kalau kita tiap hari berapa kali buang air besar, tapi Fir'aun 4 bulan sekali, dan tidak pernah sakit. Karena kecongkakan, karena kegagahannya, maka mengaku Tuhan. Selama 400 tahun ada orang disembah, datang Nabi Musa menumbangkan Tuhan palsu. Kira-kira dapat itu pahala ganjarannya besar atau tidak? Sangat besar pahalanya. Karena pahalanya besar, maka dijadikan sesuatu yang disyukuri oleh Nabi Musa alaihis salam. Bani Israel selamat di tangan daripada Nabi Musa alaihis salam.
Kemudian wa ja'ala min ummati qauman yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan Allah telah menjadikan daripada umatku, kata Nabi Musa, orang-orang yang memberikan petunjuk, dan dengan petunjuk itu mereka menegakkan keadilan. Walhasil, seluruh para nabi dan para rasul yang besar-besar itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir daripada pujian itu adalah tampillah nabi kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak mau kalah saing bagaimana memuji daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan pujian baginda Nabi. Alhamdulillahillazi arsalani rahmatan lil alamin. Dari kalimat pertama kita sudahlah sampai di sini saja. Memang Rasulullah itu yang utama. Ketika di awal-awal semua orang-orang, semua nabi-nabi itu memuji, membawa daripada nikmat yang diberikan kepada dirinya sendiri dan kepada umatnya sendiri, Rasulullah dari kalimat pertama langsung mengatakan, aku memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kenikmatan atasku ini, diutuslah aku sebagai rahmat atas semesta alam. Bukan hanya untuk Bani Israel, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, bukan hanya untuk satu kaum atau satu kabilah saja, tapi Rasulullah ini diutus Allah rahmat bagi semesta alam. Apa isi alam itu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alam itu di dalam tafsir dikatakan masiwallah. Segala sesuatu selain Allah itulah alam. Angin alam, surga alam, neraka alam, langit alam, arasy alam, semua selain Allah itu alam. Maka Nabi diutus menjadi rahmat atas seluruh alam itu. Kalau Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Kemudian nabi-nabi yang lain juga demikian. Nah, Rasulullah diutus untuk seluruh alam. Wa kaffatan linnasi basyiran wa nadhiran, dan atas kesempurnaan manusia, dan aku dijadikan sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa anzala alayya al-Qur'an, dan diturunkan kepadaku Al-Qur'an, fihi tibyanun likulli syai'in. Di dalam Al-Qur'an itu terdapat apa namanya? Timbangan, terdapat keterangan atas segala sesuatu. Di awal-awal semua nabi menjelaskan, aku diberi Zabur, aku diberi Injil, aku diberi Taurat. Ternyata Nabi SAW diberi Al-Quran yang menjadi ukuran kebenaran daripada Taurat, Injil, dan Zabur itu. Segala sesuatu yang salah di dalamnya karena tangan-tangan manusia, Al-Quran hadir membenarkan. Al-Quran hadir memberi informasi bahwasanya di dalam kitab A, B, C, dan C itu telah terjadi perubahan. Itu yang dikatakan Nabi, aku diberi Al-Quran yang menjadi tibyan atas segala sesuatu. Wa ja'ala ummati khairu ummatin ukhrijat linnas, dan dijadikanlah umatku sebagai umat yang paling baik, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Wa ja'ala ummati wasatan, dan dijadikan umatku sebagai umat yang wasatiyah, umat yang pertengahan atau umat yang moderat. Wa ja'ala ummati humul awwaluna wal akhirun, dan dijadikan umatku adalah umat yang awal dan akhir. Wa syaraha li sadri, dan Allah telah menjadikan dadaku menjadi lapang. Wa wada'a anni wizri, Allah telah letakkan, berikan kepada aku segala macam kebaikan dari hasil jerih payahku daripada berupa ganjaran dan pahala. Wa rafa'ali zikri, Allah telah mengangkatkan zikir atasku, menyebut-nyebut namaku. Maknanya setiap Allah disebut, maka Rasul pun disebut. Siapa yang berkata la ilaha illallah saja, pasti di ujungnya kita juga berkata Muhammadur Rasulullah. Wa ja'alani fatihan khotiman, dan dijadikanlah aku ini, kata Nabi, sebagai pembuka dan penutup. Bagaimana Nabi menjadi pembuka sedangkan Nabi ini di akhir? Sayyid Muhammad bin Alawi di dalam kitabnya Mafahim Yajibu an Tusahhah mengatakan, ada sebuah hadis mengisahkan tentang tawasulnya Nabi Adam kepada baginda Nabi SAW. Kita ketahui sejarah Nabi Adam dengan takdirnya Allah keluar daripada surga sebab memakan buah yang dilarang untuk dimakan. Ketika Nabi Adam turun ke bumi, maka Nabi Adam merasa telah keliru berbuat, lalu bertaubat dengan doa yang terkenal dengan doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dibaca selama beratus-ratus tahun. Di dalam riwayat dinyatakan
tapi belum juga ada jawaban. Mendapatkan jawaban dari Allah akan diterimanya daripada permohonan maaf daripada Nabi Adam itu setelah Nabi Adam berdoa dengan menyebut nama baginda Nabi. Ya Allah bihaqqi Muhammadin faghfirli. Ya Allah dengan haknya Muhammad ampunilah aku. Mendengarkan doa Nabi Adam itu Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, tapi Allah ingin menunjukkan kepada makhluk yang lain betapa mulianya yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Adam, bukankah engkau manusia yang pertama aku ciptakan? Betul ya Allah. Lalu bagaimana engkau tahu ada makhluk yang namanya Muhammad? Maka Nabi Adam menjawab, ya Allah lamma rafa'tu ra'si. Ya Allah, ketika dahulu telah ditiupkan ruh di dalam jasadku, ketika aku mengangkat kepalaku, maka aku melihat ala qawaimil arsy, aku melihat pada tiang-tiang ars yang agung itu maktubun, tertulis sebuah tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dari situlah wahai Allah aku tahu, kata Nabi Adam, bahwa tidak mungkin ada nama makhluk yang disandingkan di samping namamu kecuali ia adalah makhluk yang paling agung. Maka dijawab Allah, shadaqta ya Adam, wahai Adam engkau benar, laula bi Muhammadin ma khalaqtun nar, laula bi Muhammadin ma khalaqtul jannah, laula bi Muhammadin ma khalaqtul aflak. Engkau benar wahai Adam, andai bukan karena akan ada yang namanya Muhammad nanti di akhir, aku tidak akan pernah menciptakan surga, aku tidak akan pernah menciptakan neraka, aku juga tidak akan pernah menciptakan engkau. Engkau diciptakan itu pada hakikatnya karena membawa misi akan kelahiran daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan Nabi sebagai pembuka. Kemudian Nabi disebut sebagai khotiman. Nah, kalau Nabi disebut sebagai khotiman ini masyhur di telinga kita bahwa Nabi ini adalah penutup para nabi dan para rasul. Khotamul anbiya'i war rusul. Nabi adalah penutup daripada para nabi dan para rasul. Mendengarkan pujian-pujian ini dari Rasulullah, Nabi Ibrahim yang mulia berkata, faqala Ibrahim alaihi salam, maka berkatalah Nabi Ibrahim alaihi salam, bihaza fadalakum Muhammadun. Dengan pujian inilah Nabi Muhammad SAW itu menjadi utama, menjadi lebih, menjadi dimuliakan lebih daripada nabi-nabi yang lain. Ketika disebutkan Rasulullah orang yang paling mulia, bukan berarti nabi yang lain tidak mulia, semua mulia, akan tetapi Allah hendak menunjukkan bahwa baginda Nabi memang memiliki kedudukan atau makom yang tinggi. Lihat, ketika Allah beri wahyu kepada Nabi Musa cukup datang ke Bukit Tursina. Tapi ketika Allah ingin memberikan sesuatu yang agung kepada Rasulullah ini langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak di darat, tidak di laut, tetapi Rasulullah dinaikkan kepada langit yang paling tinggi. Bahkan di atas langit yang ketujuh itu disebut dengan Sidratul Muntaha, yang tidak ada manusia yang sampai ke sana. Bahkan malaikat Jibril pun hanya mengantarkan Rasulullah itu sampai langit yang ketujuh. Adapun naik dari langit ketujuh ke Sidratul Muntaha tidak ada yang mampu kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi melebihi malaikat Jibril daripada kekuatannya. Malaikat Jibril ini mendampingi Rasulullah langit pertama, langit kedua, langit ketiga, 4, 5, 6, 7. Sampai di situ malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, sampai di sinilah hakku. Adapun lebih daripada itu adalah makom ilahiyah. Maknanya belum pernah disentuh oleh makhluk satupun sejak bumi dan langit diciptakan. Hanya Muhammad, baginda Nabi SAW lah yang mampu menembus tempat itu. Tempat itu dikatakan sebagai Sidratul Muntaha, batas daripada tempat yang bisa dijangkau oleh makhluk. Siapa dia? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhasil, selesai pujian-pujian ini, pelajaran apa daripada pujian ini? Kadang-kadang kita lupa terhadap nikmat Allah. Maka para nabi mengajarkan kita menyebut satu-satu nikmat itu.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semua pegang HP. Tapi kadang-kadang HP ini kita lupakan bahwa ini bukan nikmat, seolah-olah hanya sebagai perhiasan. Sendal jepit yang kita pakai tadi dari rumah ke masjid ini yang menghalangi kita dari terkena najis itu nikmat, tapi kadang-kadang kita lupa seolah-olah itu bukan nikmat. Maka nabi-nabi yang mulia mengajarkan kita, jika kamu ingin tumbuh rasa syukur yang dalam ke hatimu, sebutkan satu-satu semua nikmat yang Allah berikan kepadamu. Maka kita tiru ini. Ya Allah, terima kasih, Engkau telah memberikan rizki kepada aku berupa penglihatan. Andai penglihatan ini Engkau cabut, maka aku tidak bisa lagi membaca ayat-ayat suci-Mu. Kalau kita sebutkan begitu, maka akan kita hargai mata ini. Ya Allah, Engkau telah berikan aku lisan. Dengan lisan ini aku fasih mengucapkan nama-Mu. Andai lisan ini Engkau hilangkan, maka aku menjadi bisu dan tidak bisa melafazkan satu kali pun nama-Mu. Maka dengan begitu lisan kita syukuri. Kaki, rumah, anak, istri, semua yang ada di sekeliling kita ini, semua itu nikmat yang wajib kita syukuri. Andai kita kufur, kita akan diazab. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah memaklumkan, seandainya kamu bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah lagi nikmat itu. Tapi kalau kamu kufur, sungguh engkau akan mendapatkan azab yang pedih. Ulama dalam kitab Fawaid Al-Mukhtarah menyebutkan, cara syukur itu harus memenuhi daripada beberapa syarat, barulah kita dikatakan syukur. Yang pertama, syukurnya lisan. Lisan bersyukur apabila lisan kita gunakan berkata untuk menyebut nama Allah. Syukurnya lisan. Syukurnya hati apa? Ilmu dan ikrar. Kita baru bersyukur kalau kita ilmu, maknanya mengetahui bahwa sesuatu itu memang nikmat dari Allah, lalu kita akui ini nikmat Allah. Kalau kita ketahui ini nikmat dari Allah, memang hanya dari Allah saja, itu baru kita dapat ilmu. Lalu kita akui, ya Allah, memang betul aku telah mengetahui bahwa semua ini nikmat darimu saja. Tidak mampu yang lain memberikan nikmat ini kecuali Engkau. Itu syukurnya hati. Syukurnya lisan diucapkan dengan alhamdulillah, kemudian tahaddus. Para ulama mengatakan tahaddus bin ni'mah, menceritakan nikmat dengan tujuan syukur kepada Allah, bukan untuk riya. Maka pelajaran juga bagi kita, andai ada orang cerita tentang kenikmatan yang didapatkan, jangan tuduh dia riya. Kalau ada orang menuduh riya orang yang bercerita kenikmatan yang dia dapatkan, berarti ada ciri-ciri orang iri di dalam hati. Tapi ketika orang itu bertahaddus bin ni'mah, dia ceritakan ada kenikmatan yang ia dapatkan, pada saat itu ada kesempatan kita untuk ibadah. Dia bersyukur, kita ikut syukur juga. Alhamdulillah saya diberikan ini, kita ucapkan juga alhamdulillah. Pada saat itu dia yang sedang mewujudkan syukurnya berupa tahaddus bin nikmat, menceritakan nikmatnya kepada orang lain. Kalau kita tidak punya apa yang ia punya, ya lumayanlah dapat ceritanya. Tapi kita jangan suuzon, jangan anggap orang riya hanya karena menceritakan kenikmatan. Nah, ibu sekalian, kita belajar syukur kepada Allah, sebutkan kepada Allah semua nikmat-nikmat yang kita dapat. Ada yang sudah punya anak 2, anak 3, anak 4 dan lain sebagainya. Ada yang punya rumah, ada yang punya motor, sebutkan itu semuanya. Ya Allah, aku punya motor, dengan motor ini aku bisa ini. Engkau berikan aku anak, dengan anak ini menjadi apa? Menjadi penerus perjuangan yang akan menerus mendoakan aku ketika aku telah tiada. Ya Allah, Engkau berikan aku kaki, dengan kaki ini pernah melangkah ke masjid, ya Allah. Mata ini melihat sesuatu yang baik, ya Allah. Semua itu adalah sesuatu yang patut untuk kita syukur. Ini pelajaran daripada pujian-pujian para nabi. Kemudian terakhir, Rasulullah naik ke atas langit, sampai langit pertama berjumpa Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam. Nabi naik ke atas langit yang pertama, diketok oleh malaikat Jibril pintu langit. Fastaftahu Jibril. Malaikat Jibril ini mengucapkan salam kepada penjaga pintu langit.
Lalu penjaga pintu langit ini menjawab, siapa di sana? Dijawab Jibril. Siapa yang bersamamu? Dijawab Muhammad. Apakah engkau telah diutus kepada Muhammad itu? Kata para malaikat, benar, aku telah diutus. Kalau begitu, kata malaikat penjaga pintu langit, kami ucapkan marhaban bihi wa ahlan. Selamat datang, ucapkan kepadanya. Kami menyambut dia adalah orang yang sebaik-baik akan menjadi pengganti. Sebaik-baik kehidupan adalah kehidupan di zamannya. Ini kita bayangkan ini. Zaman yang penuh fitnah ini dinyatakan zaman yang penuh dengan kebaikan. Hakikatnya apa ini? Hakikatnya itu memang banyaknya fitnah berarti banyaknya ujian. Orang yang lulus berarti telah lulus dengan ujian yang banyak. Orang yang lulus dengan ujian yang banyak itu berarti mendapatkan ganjaran yang besar. Itu sebaik-baik daripada kehidupan. Bukan kehidupan yang nyaman, yang tidak ada ombaknya. Bukan kehidupan yang nyaman, tidak punya tantangan. Bukan. Tapi kehidupan yang benar, yang sesungguhnya indah itu ketika kita mampu menghadapi segala macam ujian. Nanti ibu-ibu sekalian, kita wafat, masuk kubur. Setelah diperlihatkan oleh Allah kedudukan kita, lupa semua yang selama 80 tahun tinggal di bawah jembatan itu lupa semuanya. Dan alhamdulillah kita tidak sampai seperti itu. Siksaan di dunia yang kita rasakan mulai dari kita berakal sampai wafat itu lupa seketika, seolah-olah tidak pernah ada setelah Allah tunjukkan kedudukannya nanti setelah dia mati. Maka semakin orang itu banyak ujian di dunia, akan semakin bahagialah ia. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Sebaik-baik umat, ya umatnya baginda Nabi. Lalu walhasil dibuka pintunya. Lalu dilihat oleh Rasulullah Nabi Adam. Aku melihat, kata Nabi, ada seseorang yang segar seperti orang baru mandi, seolah-olah baru diciptakan sekarang. Badannya besar, gagah, tapi punya perilaku aneh. Mana aneh ini apa? Ketika menoleh ke kanan, dia tersenyum dan tertawa. Tapi setelah itu dia menoleh ke kiri, dia terlihat sedih dan menangis. Ditanya oleh Rasulullah, ya Jibril, ini siapa? Dekati saja, itu bapakmu. Itu bapakmu, namanya Adam alaihissalam. Kenapa dia menangis? Pada saat dia menoleh ke kanan, dia ditunjukkan suatu kelompok arwah-arwah daripada orang-orang dari anak cucunya, dari golongan para nabi dan orang-orang soleh yang akan menjadi penghuni surga. Maka dia senang dan tertawa. Tapi ketika dia menoleh ke kiri, ditunjukkan juga kepadanya golongan orang-orang yang akan menjadi ahli neraka. Betapa sedihnya Nabi Adam. Yang masuk surga anak cucunya, yang masuk neraka juga anak cucunya. Itulah sebabnya, wahai Muhammad, pekerjaannya demikianlah di langit yang pertama itu. Menoleh ke kanan tertawa senang, menoleh ke kiri sedih menangis. Ingin membahagiakan Nabi Adam? Ingin kan? Maka jadilah penduduk yang kanan. Sebab menjadi kelaziman yang akan terjadi, ada orang bakal masuk neraka, ada orang bakal masuk surga. Nah, duduk-duduknya kita ini ngantuk-ngantuk nggak apa-apa Bu ya. Sekali setahun duduk-duduk daripada kita di rumah terus nonton film India sampai jam 12 malam, lebih baik di sini nih. Dapat surga. Memang begitu. Setan yang bergelantungan itu bikin ngantuk. Sampai di rumah nanti ada yang ngopi, bikin kopi lagi, ngerokok lagi. Nah, segar lagi kan? Tapi ketika di masjid agak ngantuk. Nah, jangan ini, kita tahan sedikit lagi. Ya. Nabi Adam ditanya. Lalu Rasulullah mengucapkan salam Nabi Adam. Assalamualaikum, dijawab. Selamat datang wahai anakku yang soleh, sebaik-baik manusia yang soleh. Didoakan kebaikan untuk Nabi, lalu Nabi berangkat lagi ke langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, sama ucapkan salam. Lanjut ke langit yang ketiga, ketemu Nabi Idris. Lanjut ke langit yang keempat, ketemu Nabi Harun. Lanjut ke langit yang keenam, ketemu Nabi Musa alaihissalam. Ketemu di tempat yang paling tinggi, yakni langit yang ketujuh, bertemu Nabi Ibrahim. Andai Nabi ini berhenti sampai di langit yang ketujuh saja, maka samalah kedudukannya dengan Nabi Ibrahim. Tapi Allah panggil kembali naik ke tempat yang belum pernah didatangi oleh makhluk, yakni Sidratul Muntaha. Maka pada saat itulah kedudukan Nabi itu memang berada pada maqamam
mahmuda, berada pada tempat di mana tempat yang paling mulia. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan oleh-oleh baginda Nabi, yakni menjalankan sholat lima waktu. Sholat lima waktu. Asalnya 50 waktu. Wahai Muhammad, engkau dan umatmu mendapatkan tugas selama sehari semalam melaksanakan sholat sebanyak 50 kali. Maka Rasulullah taat, turun. Kisah ini harus kita percaya, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Banyak dari kalangan saudara-saudara kita yang sekarang ini menolak ini dengan akal. Ketika kita ceritakan bahwasanya dahulu asal sholat itu 50 menjadi 5, mereka mengatakan nggak mungkin, memang Allah itu anggota DPR katanya, bisa dilobi-lobi, dikurang-kurangi, nggak mungkin. Ya nggak mungkin kata akalnya orang Nabi yang bilang, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Di dalam banyak kisah, ayat-ayat, hadis, banyak sekali para nabi itu yang mengeluh. Nabi Musa ini terkenal sekali, dia kalimullah, tiap ada masalah bilang, ya Allah begini, berat ya Allah, kurangi. Nah seperti itu biasa memang orang-orang soleh seperti itu. Maka terjadi pula bagi Nabi Muhammad, dikasih tugas 50 kali, lalu turun ke langit yang ketujuh, ketemu Nabi Ibrahim, ditanya, wahai Muhammad, oleh-oleh apa Isra Mi'raj? Salat 50 kali. Nabi Ibrahim ini husnuzon saja, mampu turun. Sampai langit yang ke-6 ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, dapat oleh-oleh apa? Salat 50 waktu. Dipanggil, sini. Dulu umatku badannya besar-besar, umurnya panjang-panjang, kuat, hatinya keras, nggak mampu melaksanakan ibadah. Umatmu paling lemah, badannya kecil, cepat nangis dan lain sebagainya, nggak bakal mampu melaksanakan sholat 50. Minta sama Allah, naik lagi. Minta sama Allah, kurangi. Lalu kata Nabi, aku turuti itu. Aku naik lagi, kata Nabi, lalu aku minta, ya Allah ringanku untuk dikurangi 5. Turun lagi, ketemu Nabi Musa lagi, dikurangi berapa? 5. Minta lagi, terus menerus sampai 5 kali. Yang terakhir datang kepada Nabi Musa lagi, wahai Muhammad, sekarang berapa sholatmu? 5. Disuruh pulang lagi sama Nabi Musa. Sudah 5 disuruh pulang lagi, minta kurangi. Kata Nabi, aku sudah sampai malu, kembali datang menghadap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikurangi, maka aku ridho sekarang menjadi 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada Nabi, Allah tidak pernah merubah takdirnya. Maknanya yang 50 itu tidak dirubah. Tapi kata Allah, aku lipat gandakan setiap amal perbuatan umatmu itu, 1 kali dia berbuat sama dengan 10 kali lipat. Sehingga ketika dia melaksanakan 5 kali, hakikatnya ia telah melaksanakan 50 kali. Allah tidak merubah takdirnya, Allah tidak bisa dirubah ketetapannya, akan tetapi 5 itu sama dengan 50. Walhasil ibu sekalian, syariat agama hari ini telah final bahwa sholat kita 5. Jangan dikorting lagi, karena banyak juga masih sampai sekarang ada yang tukang korting. Sholat itu cuman berapa waktu? 3 waktu saja. Sholat subuh, zuhur dan asar di jamak, maghrib dan isya di jamak, sehingga sholat hanya 3 waktu. Kalau itu pernah dengar yang seperti itu, ada orang-orang Syiah namanya yang punya keyakinan demikian, maka itu keliru. Tidak demikian. Ya, meskipun jamak boleh, tapi ada syarat-syaratnya. Qashar boleh, ada syarat-syaratnya. Enggak semau kita. Setiap hari kita jamak, setiap hari kita qashar. Ya, jadi jangan dikorting-korting. Sudah 5 ya. Alhamdulillah. Dikatakan 5 sholat ini sama dengan mengerjakan 50 kali. 5 sholat ini sebagai asasul fauza, asas kemenangan, asas kebahagiaan. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis, barang siapa yang menjaganya, maka kuburannya akan terang, dia akan mendapatkan burhan, Allah akan masukkan ia kepada surga yang tinggi. Tapi siapa yang merusak 5 ini, maknanya tidak menunaikan 5 kali sehari semalam, kuburnya gelap, tidak mendapatkan burhan, tidak mendapatkan pendamping-pendamping yang baik, Allah gelapkan kuburnya, dan dia akan diazab dengan azab yang belum pernah dirasakan oleh umat-umat terdahulu. Kita dikasih 50,
Dikorting ya, bahasanya itu diturunkan apanya, jumlahnya tapi nilainya sama. Ini oleh-oleh daripada Isra dan Mi'raj. Jangan berani-berani lagi tinggalkan sholat 5 waktu, karena di dalam Isra Mi'raj itu Rasulullah juga melihat orang memecahkan kepalanya terus-menerus. Itulah azab orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Di dalam terakhir kitab ini tuliskan, sesungguhnya nanti di hari kiamat amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, bagus semua amal ibadahnya. Tapi kalau rusak sholatnya, rusak semua amal ibadahnya. Bukan berarti tidak diterima. Allah Maha Adil. Ibadah apapun yang baik Allah terima. Tapi ketika sholatnya rusak, diterima ibadah yang lain itu pun tidak mencukupi untuk menyelamatkan dirinya. Karena yang wajib itu adalah asasul mal atau aslul mal, modal usaha. Yang lain itu adalah ribhun atau untung. Orang yang melaksanakan wajib saja selamat, tapi tidak ada untung, maknanya ya standar. Tapi orang yang melakukan yang lain selain daripada yang wajib, mereka telah mendapatkan keuntungan yang besar. Itulah yang akan menetapkan derajat kita di surga. Maka demikian saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Singkatnya waktu juga membatasi materi yang bisa kita sampaikan. Untuk tema malam hari ini, mari kita laksanakan Isra Mi'raj ini dari masjid ke masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, maknanya kita makmurkan masjid. Ketika telah makmur masjid, kita ikuti imamnya. Susahnya kita ini sekarang susah berbeda itu karena sempitnya dada. Sempitnya dada itu karena sempitnya ilmu. Kalau ilmunya luas maka akan lapang. Siapa yang menjadi pemimpin di tempat-tempat kita, itulah yang kita taati. Yang pertama adalah pemimpin yang membawa kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mau diprovokasi, jangan mau dipecah belah. Pokoknya umat Islam itu bersatu. Ingat para nabi itu umurnya lama-lama, pujiannya beda-beda, tapi ketika dipimpin Nabi mereka semua taat. Ketika ada yang memuji, pujian mereka agungkan, diakui kalau ada orang yang lebih. Jadi ada orang yang lebih mereka akui, tidak kemudian ada iri hati. Musyawarah tentang masjid, berdebat tentang masjid di dalam majlis boleh, tapi setelah keluar maka tidak boleh dibawa keluar. Berdebat tentang program di dalam masjid itu boleh, karena itu untuk kemaslahatan, tapi keputusan yang dipakai itu semua kita jalankan dengan baik. Semua dapat pahala. Pendapat siapapun yang dikerjakan semua dapat bagian dari pahalanya kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja, mudah-mudahan manfaat daripada perkumpulan malam hari ini. Semoga Allah menjadikan keberkahan daripada majelis ini. Kita semua dipanjangkan umur kita, dijaga kita daripada segala macam penyakit yang akan menimpa kita telah Allah tetapkan. Semoga dengan doa kita itu menjadi tertolak, dan semoga Allah tidak pernah mentakdirkan kita sebagai orang yang terkena penyakit. Takut kepada penyakit boleh, tapi takutnya sedikit saja. Yang tinggi takut kepada Allah. Jalankan ikhtiar, jaga kesehatan, tapi jangan terlalu takut, karena takut kita ini mesti lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah, kalau kita yakin, ucapkan zikir setiap hari. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Semuanya sehat, tidak akan pernah terkena penyakit asal diyakini betul di dalam hati. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah lagi kita sebagai umatnya harus lebih patuh dan taat kepada syariatnya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini dapat menjadikan pencerahan buat kita semua, menjadikan motivasi buat kita untuk semakin taat membina persatuan umat ini. Jangan sampai kita ada yang saling melecehkan atau saling menghina satu sama lain, saling menjatuhkan. Silakan terjadi perbedaan di dalam hal-hal yang memang itu harus berbeda, namun persatuan itu harus lebih utama. Itulah tercermin daripada
sholat yang dibawa baginda Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala pada saat kembali dari Mi'raj. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada MC kita, Bapak Saudara-saudara. فلم تزل ولم ترى بفضله وفضلي إلهي أنت تمام حملي فلم اشتد يقول بين رب خلق وبعث الحبيب صلى الله عليه وسلم شاكرا حامدا كونه بدر في تمامي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك Ya
صلاة الله تغشى يا الله أشرف رسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما دائما في نعمك كافيا ومزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعل الله وإياكم مما يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته. رفض اللهم برحمة هذا النبي الكريم وليسب بسلك على من أجل القيم جل من خيار أمتي وصلنا بذلك حرمتي وشلنا غدا في زمرتي واستعمل لسنا في مدي ونصرتي أعين متمسكين بسنتي وطاعتي وأمتنا اللهم على حبي وجماعتي. اللهم ادخلنا معه جنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارة في كل سنة ولا تنسى ثواب هذه الآية وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنة على منار الدهور. اللهم اجعلنا لعليك ذاكرين ولنعمائك شاكرين واليوم لقائك من الذاكرين وإن بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئا مريئة لا نظلم بعدها أبدا وشرنا تحت الوادي ودا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الليلة في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوة. ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالقبول